Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, jadi hari ini kita lagi lebaran. Bagaimana menanamkan nilai-nilai maaf-maafan menggunakan perspektif Nasr Hamid Abu Zaid, yang dimana teori yang sangat terkenal itu adalah maksud anhu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dalam bermaaf-maafan di hari lebaran itu seperti apa sih? Nah, mungkin ikutin vlognya saat kali ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang nanti nonton video ini, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu ya iyyakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, hari ini kita sudah sampai di mana hari-hari menuju kemenangan, Idul Fitri, hari menuju kemenangan. Tapi teman-teman, di dalam hari menuju kemenangan ini memang sangat menarik sekali karena kita saling memaaf-maafan. Orang tua saling memaaf-maafan kepada anaknya, ayah kepada istri saling memaafkan, anak kepada orang tua saling memaafkan, bahkan seluruh umat manusia juga saling memaafkan. Sangat menarik sekali, dan ini sangat menjadi contoh yang sangat baik. Ya, semoga tidak hanya diterapkan ketika hari lebaran saja, di setiap harinya juga harus diterapkan seperti ini, bagaimana kita saling memaaf-maafkan. Oke teman-teman, sebenarnya suatu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa ketika setiap lebaran kita tuh harus saling memaaf-maafkan? Nah, maka dari itu untuk menjawab persoalan ini perlunya kita melihat apa yang dimaksud dengan maaf-maafan di hari lebaran. Maka dari itu saya selaku yang mencoba menjawab pertanyaan itu, ingin menjawab pertanyaan ini dengan mencoba mengkaitkan dengan perspektif yang digunakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu maksud anhu. Maksud anhu teori yang sangat keren sekali dari Nasr Hamid, yang dimana memiliki makna yaitu behind the text. Jadi what the something from the text, apa yang coba di sesuatu di dalam teks itu. Mungkin yang dimaksudkan oleh Nasr Hamid, apa yang coba disampaikan oleh teks itu kepada kita. Melalui teks itu, kira-kira adakah suatu hal yang sangat keren sekali yang dimana ini menjadi suatu terobosan yang baru bagi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ya, memang ketika melakukan hal itu mungkin tidak terlepas dari budaya Indonesia, yang dimana memang ketika kita melihat hal itu di Arab tidak ada yang namanya ketika Idul Fitri itu saling memaaf-maafkan. Karena yang dimaksud dengan hari kemenangan, ya kita sudah selesai, kita berpuasa sebulan penuh menuju hari kemenangan, maka kita tidak perlu melakukan hal itu lagi, memenangkan diri melawan dari hawa nafsu. Tapi momen ini di Indonesia digunakan sebagai ajang saling memaafkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ini sangat keren sekali. Mungkin ketika kita ingin mencoba menggunakan perspektif Nasr Hamid dalam kegiatan ini, mungkin yang mencoba dimaksudkan dari arti maaf-maafan adalah bagaimana semua orang mempunyai salah. Manusia mempunyai salah, manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Maka dari itu perlunya kita sadar bahwasanya kita perlu saling memaaf-maafkan antara satu dengan yang lainnya. Justru ini menjadi budaya positif apabila selalu diterapkan ketika setiap momen lebaran. Bahkan apabila tidak diterapkan dalam hanya momen lebaran saja, justru ini sangat baik sekali. Tapi memang sebenarnya yang coba dimaksud dari saling memaafkan itu, ya kembali lagi kepada fitrah manusia sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu perlunya manusia kembali kepada fitrah untuk menyadarkan diri bahwasanya kita adalah manusia yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Maka dari itu kita perlu untuk saling maafkan. Ya, mungkin itu saja yang coba saya sampaikan dari ini. Selamat menonton ke depannya, dan jangan lupa saksikan di akhir belakang akan ada refleksi yang saya lakukan.
Terima kasih. Oke, segitu dulu aja vlog kita hari ini. Thank you very much. Semoga bertemu lagi di sesi berikutnya. Thank you. Jadi teman-teman, Nasr Hamid adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi sekali dalam teologi Islam, yaitu kontribusinya terhadap perkembangan ilmu Islam. Salah satunya teori yang sangat terkenal itu yaitu maksud anhu atau maksud ayat, behind the text for ayat. Maka dari itu dalam konteks maafkan, saling memaafkan, ini tidak terlepas dari bagaimana sejarah Islam ketika Idul Fitri memang dulu tidak ada maafan, tapi terjadi di Indonesia ini ada maafan. Ini sangat menarik sekali. Ya memang budaya Indonesia adalah apalagi manusia tempatnya salah dan lupa, maka perlu adanya saling memaafkan. Maka dari itu dijalinlah tali silaturahim setelah terlepas kita meraih kemenangan di dalam Idul Fitri, itu digunakan untuk saling memaafkan. Jadi maksud anhu, teori hermeneutik yang dipakai oleh Nasr Hamid Abu Zaid dalam memahami maafan, itu tidak terlepas dari konteks bagaimana manusia adalah tempatnya salah dan lupa, manusia adalah tempatnya khilaf dan dosa. Maka dari itu perlu adanya saling memaafkan. Ya memang persoalan yang paling sulit apabila persoalan itu terjadi antara manusia dengan manusia gitu. Maka dari itu perlunya ada maaf-maafan untuk kembali kepada fitrah, yaitu suci. Jadi begitu saya teman-teman terkait tentang bagaimana konsep Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu teori hermeneutiknya maksud anhu dalam memahami konteks maaf-maafan di dalam Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.